Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Kami dari perusahaan Anzen akan mempresentasikan mengenai perusahaan dan juga produk kami. Dalam tim kami sendiri berisikan 5 anggota yang hadir dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada saya, Kevin Bersagihari, lalu ada Vincent, lalu ada Maureen Dana Lorenza, lalu ada Nisrin Keisa Aurelia Hosea, dan ada Aurelia Isabella. Baik, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Baik, pada slide ini kami menjelaskan mengenai isi-isi dari pitch deck kami yang akan kami presentasikan berikutnya. Nah, di dalam pitch deck kami ini berisi pendahuluan, lalu ada di bagian pertama ada profil perusahaan yang berisi sejarah, moto, visi, dan misi, lalu ada juga bentuk usaha. Lalu yang kedua ada permasalahan. Di dalam permasalahan ini terdapat masalah, solusi, dan juga alasan. Lalu ada strategi yang berisikan ukuran pasar, kompetensi, kampanye produk, dan juga modul kampanye dan juga distribusi. Lalu ada organisasional yang berisikan pengenalan tim dan juga keuangan perusahaan. Baik, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Nah, sudah terlihat di layar dari Bapak Ibu sekalian, ini adalah pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang perusahaan kami, mengapa kami bergerak dalam bidang ini, dan juga mengapa produk di perusahaan kami itu kami usahakan untuk bisa diproduksi sedemikian rupa. Nah, baik seperti yang Bapak Ibu tahu dan juga kita semua tahu, tingkat populasi di Indonesia sendiri itu sangat tinggi, dan bahkan kita itu menempati urutan keempat dengan total penduduk terbanyak di dunia. Nah, dengan total penduduk terbanyak di dunia ini, urutan keempat, pastinya kita juga mengalami yang namanya lonjakan kasus dari kriminalitas dan juga kekerasan seksual. Nah, di dalam kasus ini terdapat berbagai macam kasus, di antaranya itu ada kasus pembunuhan, pelecehan, dan juga pemerkosaan yang menunjukkan ya pastinya bahwa tingkat kriminalitas di Indonesia itu masih sangat tinggi sekali. Nah, dari mana kita bisa mengetahui hal tersebut? Seperti yang Bapak Ibu tahu, dari baru-baru ada kasus dari baru-baru ini, seperti kasus Brigadir J, Brigadir Yosua yang telah dibunuh oleh atasannya sendiri, yaitu oleh Sambo. Lalu ada kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora yang sedang hangat, yang meskipun ya akhir-akhirnya Lesti Kejora tetap berbaikan dengan Rizky Bilar, tapi tetap ada kasus kekerasan di situ. Lalu ada kasus pencabulan yang dilakukan oleh Kiai, anak Kiai di Jombang, yaitu Mas Beji kepada santriwati di pesantrennya. Dan juga pastinya masih banyak lagi karena kasus kekerasan dan juga kriminalitas di Indonesia ini sendiri masih sangat banyak. Nah, untuk itu perusahaan Anzen, perusahaan kami sendiri, berkomitmen dan juga berusaha untuk mencegah dan meminimalisir tingkat kriminalitas serta kekerasan seksual di masyarakat dengan cara menjadi perusahaan penyedia solusi 4K yang terintegrasi, yang berisi keamanan, konektivitas, kemudahan teknologi, dan kemutahiran produk. Nah, oleh karena itu, perusahaan Anzen merilis produk-produk baru dengan kecanggihan teknologi agar dapat menjadi salah satu solusi dari permasalahan-permasalahan tadi. Nah, produk pertama dari perusahaan Anzen sendiri itu adalah Shield Watch yang nantinya pastinya akan diikuti oleh produk-produk lain yang baru yang pastinya dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak terduga pada penggunanya sendiri. Baik, di slide selanjutnya saya akan melanjutkan dengan membahas mengenai perusahaan Anzen sendiri dan juga produknya. Bisa dibantu untuk ke slide berikutnya. Baik, ini adalah tampilan dari slide kami yang berikutnya yang berisikan mengenai perusahaan Anzen dan juga produknya sendiri. Nah, sesuai dengan namanya, Anzen, perusahaan Anzen ini diambil dari bahasa Jepang ya, yang artinya itu keamanan. Nah, jadi seperti namanya, perusahaan kami ini bergerak dalam bidang keamanan dan juga bidang teknologi karena seperti yang sudah saya sebutkan tadi, perusahaan Anzen sendiri itu uh, memiliki produk-produk yang berkaitan erat dengan teknologi dan juga keamanan untuk mencapai
keamanan bagi penggunanya sendiri. Nah, perusahaan ini didirikan pada tahun 2021 oleh 5 orang pendiri, yaitu kami sendiri, yang berisikan Aurelia Isabella Adriani Mebang, lalu ada Kevin Pierre Sakihari, ada Maureen Dana Nolisa, ada Misalin Keisa Aurelia Hosea, dan ada Vincent di kota Yogyakarta. Nah, beliau perusahaan ini sendiri berawal dari kesadaran dari para pendirinya, yaitu kami, akan maraknya kasus kriminalitas dan kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat, terutama di negara Indonesia kita sendiri. Nah, perusahaan Anzen resmi merilis produk pertamanya berupa jam tangan bernama Shield Watch yang pada tanggal 10 Oktober tahun 2021 mendapatkan banyak sekali penghargaan ya, terutama dalam bidang teknologi dan juga keamanan. Dan pada tanggal 2 Desember tahun 2021, perusahaan Anzen sendiri resmi menetapkan tanggal perilisan produk-produk berikutnya, yaitu pada pekan kedua di bulan Oktober. Jadi untuk produk-produk baru dari Anzen selanjutnya akan dirilis pastinya di pekan kedua atau di minggu kedua di bulan Oktober. Ini berlaku untuk seluruh produk Anzen di tahun-tahun berikutnya. Jadi setiap tahun pastinya akan merilis produk baru. Nah, untuk saat ini, perusahaan Anzir sendiri telah memiliki 85 cabang besar di seluruh Indonesia dan sedang berupaya pastinya untuk memperluas pasar dengan membuka cabang di seluruh dunia yang diawali dengan negara besar dan juga negara-negara di Asia Tenggara, karena perusahaan kami ini lebih memfokuskan ya untuk negara-negara di sekitar negara Indonesia terlebih dahulu. Baru kita akan membuka cabang-cabang di negara-negara besar lain, mungkin seperti di Amerika atau mungkin di benua Eropa, mungkin Chinese, dan juga di negara-negara lain. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Maureen dan Norelisa, dipersilahkan. Selanjutnya adalah moto, visi, dan misi dari perusahaan kami, yaitu perusahaan Anzen. Moto kami adalah keamanan Anda adalah motivasi terbesar kami. Visi dari perusahaan kami adalah menjadi perusahaan penyedia solusi 4K yang terintegrasi. 4K sendiri adalah keamanan, konektivitas, kemudahan teknologi, dan kemutakhiran produk, sehingga dapat menjadi alat bantu bagi masyarakat untuk mencegah dan meminimalisir tingkat kriminalitas dan kekerasan seksual di masyarakat. Selanjutnya adalah misi dari perusahaan kami. Yang pertama adalah fokus pada kualitas, yang kedua kegigihan dalam berinovasi, yang ketiga mengembangkan teknologi, dan yang terakhir adalah relasi dan hubungan jangka panjang. Bisa di next. Selanjutnya di sini sudah tertera bahwa banyaknya kasus kriminalitas dan pelecehan seksual di Indonesia. Di dalam kasus-kasus ini terdapat bahwa kasus kriminalitas dan pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan, tetapi juga terjadi pada laki-laki. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk usaha dari Anzen. Anzen merealisasikan diri dengan menciptakan aksesoris yang dibekali dengan sistem keamanan canggih yang dapat mendeteksi suara, detak jantung, getaran, dan sentuhan. Jika terjadi anomali pada indikator, maka akan secara otomatis menghubungi pihak kepolisian dan juga menghubungkan secara langsung dengan pengguna Anzen yang lain yang dapat dilacak melalui perangkat yang telah terhubung dengan Anzen, sehingga dapat mencegah terjadinya hal yang tidak terduga pada penggunanya. Anzen sendiri dilengkapi dengan chipset AN01 yang berfungsi sebagai pengamanan yang dapat langsung menghubungi polisi dan pengguna lain yang berada dalam radius 1 km di sekitar pengguna. Dan chipset Zen Alpha yang berfungsi sebagai perlindungan yang dapat mengeluarkan suara keras yang khas sehingga dapat dikenali oleh orang di sekitar pengguna. Anzen sendiri dibuat menggunakan desain khusus yang dapat dikostumisasi oleh pengguna pada saat pemesanan. Hal ini membuat aksesoris tidak dapat dikenali oleh orang lain dan dapat meningkatkan keestetikan pengguna sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya sendiri. Anzen hadir dalam berbagai macam bentuk aksesoris, seperti jam tangan, anting, gelang, kalung, dan cincin, sehingga dapat digunakan dalam berkegiatan sehari-hari. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu di mana ini merupakan sebaran kasus kekerasan dan kriminalitas di Indonesia.
Dilansir dari The Global Initiative Against Transnational Organized Crime, Indonesia tercatat menjadi urutan yang ke-25 dari 193 negara dengan kasus kejahatan dan kriminalitas tertinggi, dengan poin sebesar 7,75. Hal ini menunjukkan bahwa kriminalitas di Indonesia ini masih sangat tinggi. Kemudian menurut data dari kekerasan.kemenpa.com, persebaran kasus kekerasan terbanyak adalah di Pulau Jawa. Menurut data dari sumber yang sama, korban kekerasan tertinggi meliputi perempuan, dengan tempat kejadian tertinggi yaitu rumah tangga dan fasilitas umum. Berikut ini adalah jumlah kasus kriminalitas di Indonesia dari tahun 2018 hingga tahun 2020, yang mana pada tahun 2018 terdapat 294.280 kasus, kemudian pada tahun 2019 terdapat 269.364 kasus, lalu tahun 2020 terdapat 247.218 kasus. Kemudian ini adalah beberapa keunggulan yang produk kami tawarkan kepada penggunanya, yaitu yang pertama ada kostumisasi, di mana pengguna sendiri dapat mengkostumisasi bentuk maupun ukuran aksesoris mereka, sehingga tidak akan ada orang lain yang dapat mengetahui ataupun mengenali Anzen mereka. Akan tetapi, perusahaan kami tetap memiliki bentuk, model, dan standar tersendiri. Kemudian keunggulan yang berikutnya itu dilengkapi dengan chipset AN01 dan Zen Alpha berteknologi tinggi yang dapat mendeteksi suara, detak jantung, sentuhan, dan getaran, sehingga dapat mendeteksi hal tidak terduga yang terjadi pada penggunanya. Kemudian ada konektivitas di mana produk kami ini dapat menjangkau hingga radius 1 km untuk dapat melihat apakah ada orang di sekitar yang membutuhkan bantuan dan dapat disambungkan dengan perangkat pengguna, sehingga dapat mengetahui posisi pengguna lain. Kemudian ada penampilan, di mana produk ini dikemas dalam bentuk aksesoris yang dapat membantu menunjang penampilan penggunanya dengan berbagai macam pilihan dan tipe yang perusahaan kami sendiri tawarkan. Lalu dari segi harga, harganya terjangkau sehingga dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Selanjutnya ini adalah kenapa atau alasan produk kami diluncurkan sekarang, yaitu karena maraknya kriminalitas dan kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia ini menimbulkan kerisauan, kekhawatiran, bahkan ketakutan di tengah masyarakat. Tindak kejahatan ini dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, bahkan dapat mengancam nyawa. Salah satu kasus kekerasan seksual yang sering terjadi yaitu adalah pemerkosaan terhadap perempuan hingga anak-anak di bawah umur. Kekerasan yang terjadi ini tidak memandang umur, gender, serta status sosial. Kondisi inilah yang semakin menguatkan asumsi bahwa Indonesia ini memang benar-benar dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Oleh karena itu, Anzen berupaya untuk mengeluarkan masyarakat dari permasalahan-permasalahan yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, kepada Aurel dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk ukuran pasar, usaha ini kami bangun ditujukan untuk semua kalangan yang membutuhkan perlindungan tambahan melalui produk kami, baik muda maupun tua, baik wanita maupun pria, karena seperti yang telah disampaikan di atas, bahwa tindak kriminalitas dan kekerasan seksual tidak memandang umur, gender, serta status sosial. Untuk kompetitor, perusahaan kami belum memiliki pesaing karena kami adalah pioner dari usaha ini. Perusahaan kami merupakan perusahaan penyedia solusi 4K, yaitu keamanan, konektivitas, kemudahan teknologi, dan kemutakhiran produk terintegrasi yang pertama di dunia. Teknologi ini akan aktif sesuai dengan pemicu yang telah diatur oleh penggunanya, sehingga dapat membantu pengguna terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kampanye produk.
Produk perusahaan kami dapat dijangkau dengan mudah karena kami memiliki banyak channel yang dapat mempromosikan dan mendistribusikan produk, baik melalui darat, laut, maupun udara. Kami juga memiliki store resmi dan store yang telah mendapatkan verifikasi dan diautorisasi secara langsung oleh kami. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan model kampanye yang perusahaan kami lakukan. Perusahaan kami mempromosikan produk melalui media sosial, promosi oleh public figure, mensosialisasikan kepada masyarakat, serta memberikan pengalaman secara langsung kepada calon pengguna dengan menyediakan contoh produk dan peraganya secara visual. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Vincent, dipersilahkan. Oke, baik. Selanjutnya ada distribusi, yaitu Anzen. Perusahaan Anzen menyediakan beberapa pilihan distribusi melalui darat, laut, dan udara, dengan berbagai biaya yang disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Adapun beberapa pilihannya antara lain untuk jarak jauh, kami bekerja sama dengan ekspedisi nasional, dan untuk jarak dekat, kami bekerja sama dengan ojek online, seperti Grab, Gojek, dan lain-lain, sehingga dapat diakses dengan mudah dan dapat sampai ke tangan pengguna dengan aman. Selanjutnya ada, saya akan mengenalkan tim perusahaan dari Anzen. Yang pertama ada Kevin, yaitu sebagai Presiden Direktur. Yang kedua ada Vincent sebagai Direktur Produksi. Yang ketiga ada Maureen, Direktur Keuangan. Yang keempat ada Aurel, Direktur Pemasaran. Yang kelima ada Bella sebagai Direktur SDM. Selanjutnya Selanjutnya ada laporan keuangan dari perusahaan Anzen. Yang pertama ada bahan baku per unit. Sebagai berikut, ada chipset micro seharga Rp1.000.000. Yang kedua ada motherboard micro seharga Rp600.000. Yang ketiga ada Bluetooth dan Wi-Fi signal receiver, yaitu seharga Rp31.000. Yang keempat ada GPS micro seharga Rp350.000. Baterai mikro seharga Rp13.000. Kabel mikro sepanjang 5 cm seharga Rp3.000. Kawal solder sepanjang 5 cm seharga Rp3.000. Lem sebanyak 10 mili seharga Rp10.000. Pewarna atau cat sebanyak 10 mili seharga Rp10.000. Titanium sebanyak 3 gram seharga Rp300.000. Dengan total harga bahan baku per unitnya adalah Rp2.320.000. Selanjutnya ada komponen operasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada biaya utilitas, yaitu seharga Rp100 juta. Kedua ada biaya tenaga kerja, yaitu seharga Rp100 juta. Biaya marketing seharga Rp50 juta. Biaya pemeliharaan mesin seharga Rp50 juta. Dengan total untuk biaya operasional per bulannya yaitu seharga Rp300 juta. Selanjutnya ada alat dan gedung. Yang pertama ada mesin perakit motherboard otomatis, yaitu seharga Rp49 juta. Yang kedua ada mesin solder seharga Rp155 juta. Ketiga ada mesin pemotong titanium seharga Rp72 juta. Yang keempat ada mesin las seharga Rp75 juta. Kemudian ada mesin perekat seharga Rp30 juta. Kemudian ada mesin penyemprot seharga Rp34 juta. Kemudian mesin pewarna seharga Rp44 juta. Kemudian mesin pengering seharga Rp15 juta. Dan selanjutnya mesin pencetak titanium otomatis seharga Rp73 juta. Selanjutnya sewa gedung per bulannya seharga Rp20 juta. Dengan total untuk biaya mesin dan sewa gedung seharga Rp567 juta. Selanjutnya ada total BPP per unitnya, yaitu seharga Rp2.410.000. Dan untuk harga jual per unitnya itu seharga Rp3.500.000. Nah, untuk laba harga jual yaitu
seharga Rp750.000. Nah, dalam 1 bulan perusahaan Anzen dapat memproduksi 3.000 unit. Untuk laba per bulannya itu sebanyak Rp2.370.000.000. Kemudian untuk laba per tahunnya sebanyak Rp28.440.000.000. Selanjutnya, sekian dari presentasi perusahaan Anzen. Terima kasih.